Aku masih ingat betul hari itu, hari ketika niat kami sebenarnya sudah salah sejak langkah pertama. Bukan karena kami tidak berdoa, bukan juga karena kami tidak berpengalaman. Tapi karena ada kesombongan kecil yang kami bawa diam-diam ke dalam ransel, bersama logistik dan tenda. Namaku Raffi. Dari 5 orang yang mendaki Gunung Sindoro waktu itu, akulah yang paling sering naik gunung. Bersamaku ada Bagas, si perencana yang terlalu percaya peta, Damar, pendaki santai yang selalu menganggap segalanya lelucon, Reno, paling pendiam, tapi justru paling peka, dan Ilham, yang baru pertama kali mendaki gunung setinggi Sindoro. Kami berangkat pagi-pagi sekali. Base camp masih dingin, bau kopi dan tanah basah bercampur jadi satu. Beberapa warga lokal sempat menatap kami lama, bukan dengan tatapan ramah, tapi juga bukan curiga. Lebih seperti ragu. Salah satu dari mereka, seorang bapak tua dengan jaket lusuh, sempat berkata pelan saat kami lewat, "Kalau sudah masuk hutan, jaga ucapan." Kami mengangguk sambil tersenyum. Jujur saja, waktu itu aku menganggapnya sekadar pesan umum. Sindoro bukan gunung pertama bagi kami. Jalurnya populer, sering ramai, dan jarang terdengar cerita buruk. Setidaknya itu yang kami pikirkan. Langkah awal terasa normal. Jalur tanah coklat, pohon-pohon rapat, suara serangga bersahutan. Tapi setelah 1 jam berjalan, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan takut. Lebih seperti diawasi. Rasanya seperti ada yang berdiri beberapa meter di belakang kami. Tapi setiap kali aku menoleh, yang ada hanya jalur kosong dan dedaunan diam. Reno juga merasakan hal yang sama. Dia sempat berbisik padaku, "Lu ngerasa nggak, Vi? Kayak ada langkah tambahan." Aku tertawa kecil, berusaha menepis perasaan itu. Angin paling. Fokus aja. Tapi anehnya, suara langkah itu tidak pernah benar-benar hilang. Semakin naik, jalur semakin sepi. Tidak ada pendaki lain, padahal hari itu seharusnya ramai. Bahkan suara manusia lain sama sekali tidak terdengar. Yang ada hanya napas kami sendiri dan suara dedaunan yang sesekali bergetar, meski angin nyaris tidak bertiup. Di salah satu tanjakan, Damar bercanda dengan nada tinggi, "Wah, Sindoro sepi banget ya. Serasa gunung pribadi." Kalimat itu membuatku refleks menoleh. Ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba menekan dada. Bapak di base camp tadi terlintas di pikiranku. Jaga ucapan. Kami lanjut berjalan. Waktu terasa aneh. Jam tanganku menunjukkan sudah lewat tengah hari, tapi matahari masih terasa seperti pagi. Bayangan pohon tidak berpindah banyak. Bagas berkali-kali mengecek peta dan GPS, lalu mengernyit. "Harusnya kita udah dekat pos 1, katanya, tapi rasanya dari tadi jalurnya mirip. Aku mulai memperhatikan detail sekitar. Ada pohon besar bercabang 3 yang seingatku sudah kami lewati. Lalu batu besar di kiri jalur, bentuknya seperti duduk. Dan beberapa menit kemudian, pohon dan batu yang sama muncul lagi. Aku berhenti berjalan. "Guys, kita muter." Bagas langsung menyangkal. "Nggak mungkin. Jalur ini satu arah." Tapi kenyataan di depan mata tidak bisa dibantah. Bahkan Ilham yang paling awam pun mulai terlihat panik. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. Kabut turun tanpa peringatan. Tipis awalnya, lalu semakin rapat, seolah ditarik dari tanah. Suara hutan berubah. Serangga menghilang. Burung tidak terdengar. Dunia terasa seperti ditutup selimut tebal. Kami memutuskan berhenti dan mendirikan tenda lebih awal. Malam pertama itu adalah awal dari semuanya. Api unggun sulit menyala. Kayu terasa lembab meski kami yakin baru dikumpulkan. Saat api akhirnya hidup, baunya aneh. Seperti bukan kayu yang terbakar, tapi sesuatu yang lain. Bau menyengat, sedikit manis, mengingatkanku pada kemenyan. Saat itulah aku mendengar suara itu. Pelan, jelas, memanggil namaku. "Raffi." Aku menoleh cepat. Jantungku berdetak keras. Bagas dan Damar sedang sibuk dengan logistik. Ilham sudah masuk tenda. Reno menatap hutan, wajahnya tegang. "Lu juga dengar?" tanyanya lirih. Aku mengangguk. Suara itu datang dari arah gelap, dari balik pepohonan yang tidak terlihat ujungnya. Tidak terdengar mengancam.
Justru, seperti orang yang kenal dekat. Malam itu aku tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan jalur yang berulang-ulang muncul, seolah Sindoro sedang mempermainkan arah dan waktu. Aku mulai sadar satu hal yang membuat tengkukku dingin. Kami tidak hanya naik gunung. Kami sedang diizinkan masuk. Dan izin itu bisa dicabut kapan saja. Pagi itu kami bangun tanpa benar-benar merasa tidur. Kabut masih menggantung rendah, menempel di ujung sepatu dan kain tenda seperti embun yang tidak mau pergi. Udara dingin menusuk sampai ke tulang, lebih dingin dari seharusnya untuk ketinggian itu. Api unggun sudah mati, menyisakan arang hitam yang baunya masih aneh, bau yang membuat kepalaku terasa berat sejak subuh. Ilham keluar dari tenda dengan wajah pucat. Matanya cekung, napasnya pendek-pendek. "Gue mimpi buruk," katanya pelan. Tapi, rasanya nyata. Kami semua menoleh. Reno langsung bertanya, "Mimpi apa?" Ilham menelan ludah. "Gue mimpi jalan sendiri di jalur ini. Tapi pohonnya tinggi-tinggi banget, kayak nunduk ngeliatin gue. Terus ada yang jalan di belakang, napasnya berat. Pas gue nengok, gue kebangun. Tidak ada yang menertawakan. Karena semalaman aku juga tidak benar-benar tidur. Dan setiap kali terpejam, aku merasa ada yang berdiri tepat di luar tenda, menunggu aku keluar. Kami memutuskan langsung berkemas. Tidak ada yang ingin berlama-lama di tempat itu. Logistik dicek, air masih cukup, tenaga juga masih ada. Secara logika, tidak ada alasan untuk panik. Masalahnya, logika mulai terasa rapuh sejak kami melangkah lagi. Jalur di depan tenda terlihat berbeda dari kemarin. Tanahnya lebih gelap, lebih lembab. Daun-daun kering yang kemarin berserakan, pagi itu hilang seolah disapu bersih. Aku yakin betul dengan ingatanku, tapi Bagas tetap berjalan sambil mengandalkan GPS. "Masih sesuai," katanya, meski nadanya ragu. Kami berjalan hampir 1 jam tanpa bicara banyak. Suasana terlalu sunyi untuk obrolan ringan. Tidak ada suara burung. Tidak ada serangga. Bahkan angin pun nyaris tidak terdengar. Hanya suara sepatu kami sendiri yang menghantam tanah. Dan, sesekali suara langkah lain yang ritmenya tidak sama. Aku menoleh. Damar ada di belakangku, jaraknya tidak sampai 2 meter. Tapi suara itu terdengar lebih berat. Seperti langkah seseorang yang membawa beban besar. "Stop dulu," kataku tiba-tiba. Semua berhenti. Dalam diam, aku menahan napas. Begitu juga yang lain. Dan saat itulah kami mendengarnya. Shrek, shrek. Langkah itu tetap berjalan, padahal kami semua diam. Ilham mulai gemetar. "Itu, bukan kita, kan?" Tidak ada yang menjawab. Langkah itu berhenti beberapa detik kemudian, lalu menghilang begitu saja, seolah ditelan hutan. Kami lanjut berjalan, tapi ritme langkah tidak lagi sama. Reno berjalan paling belakang sekarang, sesekali menoleh ke arah pepohonan dengan tatapan curiga. Damar tidak lagi bercanda. Bahkan Bagas berhenti bicara soal jalur dan peta. Menjelang siang, kami kembali menemukan sesuatu yang membuat dada kami serempak terasa sesak. Pohon bercabang 3 itu. Pohon yang sama persis seperti kemarin. Bahkan goresan kecil di batangnya masih ada, bekas parang pendaki entah siapa. Di bawahnya, batu besar berbentuk duduk, dengan lumut di sisi kiri. Ilham terduduk. Kita muter lagi. Bagas mengecek GPS dengan wajah tegang. Ini nggak masuk akal. Koordinatnya pindah-pindah. Aku merasakan panas di tengkuk. Ada perasaan seperti dipermainkan. Seperti seseorang sedang tersenyum melihat kebingungan kami. Kami sepakat untuk berhenti sejenak. Makan ringan, minum, lalu mencoba jalur berbeda. Saat itulah Reno berbicara, suaranya pelan tapi tegas. "Dari tadi gue ngerasa, gunung ini kayak nutup jalan yang benar." Aku menatapnya. "Maksud lu?" "Kayak, bukan kita yang salah jalan, tapi jalannya yang gak mau nerima kita." Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Tidak ada yang menyangkal, karena jauh di dalam hati, kami semua merasakan hal yang sama. Kabut kembali turun sore itu. Lebih tebal dari kemarin. Jarak pandang tidak sampai 5 meter. Suara-suara aneh mulai muncul. Bukan suara hewan,
tapi seperti bisikan jauh yang tidak bisa ditangkap kata-katanya. Malam kedua kami dirikan tenda dengan lebih banyak doa, meski tidak semua mengucapkannya dengan suara. Saat gelap benar-benar menelan hutan, aku mendengar lagi suaraku dipanggil. Kali ini lebih dekat. Raffi. Aku tidak menjawab. Aku tidak berani. Reno dari tenda sebelah berbisik. Jangan jawab, Vi. Apapun itu. Aku menggenggam sleeping bag erat-erat. Nafasku memburu. Di luar tenda, langkah itu kembali terdengar. Perlahan. Mengelilingi tenda kami satu persatu. Dan di saat itulah aku benar-benar sadar. Kami bukan sekadar tersesat secara arah. Kami sedang ditahan. Pagi ketiga datang tanpa cahaya matahari. Langit di atas kami hanya abu-abu pucat, seperti kain kotor yang digantung terlalu lama. Kabut masih menggumpal di antara batang pohon, tidak bergerak, tidak naik, tidak turun. Diam, tapi terasa hidup. Aku bangun dengan perasaan tidak enak. Bukan mimpi buruk, tapi rasa seperti baru saja melakukan kesalahan besar, meski aku tidak tahu kesalahan apa. Di luar tenda, Reno sudah duduk sendirian, menatap hutan dengan mata merah karena kurang tidur. Lu juga ngerasain, kan? Katanya tanpa menoleh. Aku mengangguk. Kayak, ada yang berubah. Kami berkemas dalam diam. Tidak ada yang berani bercanda. Bahkan suara resleting tas terdengar terlalu keras di tengah kesunyian. Saat kami mulai berjalan, aku sadar satu hal yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Arah mata angin terasa tidak jelas. Matahari tidak terlihat, bayangan tidak ada. Seolah hutan sengaja menghapus petunjuk. Beberapa menit kemudian, Damar berjalan sedikit menjauh dari jalur, hanya beberapa langkah. Bentar, katanya. Sepatu gue basah. Aku hendak menegurnya, tapi terlambat. Damar mengambil sebuah benda dari tanah. Sebuah batu kecil berwarna kehitaman, permukaannya halus, tidak seperti batu lain di sekitar situ. Unik juga, katanya sambil tersenyum tipis. Kayak sengaja ditaruh. Reno langsung berdiri. Balikin. Nggak apa-apa, Ren. Cuma batu. Nada suara Reno berubah. Balikin sekarang. Damar mendengus, tapi akhirnya meletakkan batu itu kembali ke tanah. Saat batu itu menyentuh tanah, aku merasakan getaran halus di telapak kaki, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Sejak saat itu, suasana makin tidak bersahabat. Kami berjalan lebih lama dari biasanya, tapi hutan terasa makin rapat. Pohon-pohon tumbuh saling berdekatan, akar-akar mencuat ke jalur seperti sengaja dipasang untuk menjegal langkah. Beberapa kali aku hampir terjatuh, dan setiap kali itu terjadi, aku mendengar tawa pelan dari arah yang berbeda-beda. Ilham mulai berbicara sendiri. Bukan bergumam, tapi seperti sedang menjawab pertanyaan. Enggak, saya cuma lewat, katanya tiba-tiba. Kami berhenti. Lu ngomong sama siapa? Tanyaku. Ilham menatapku bingung. Tadi ada yang nanya, kita mau kemana? Damar tertawa kering. Lu halu. Ilham tidak membalas. Dia hanya menunduk, lalu berbisik, dia bilang jalur ini bukan buat kita. Kami lanjut berjalan dengan perasaan berat. Siang hari datang tanpa panas. Udara tetap dingin, lembab, dan membuat sendi-sendi terasa kaku. Perut mulai keroncongan, tapi tidak ada yang berselera makan. Di tengah perjalanan, kami menemukan sebuah kain lusuh tergantung di dahan pohon. Warnanya coklat tua, nyaris hitam. Kain itu bergerak perlahan, padahal angin tidak bertiup. Pendaki lain? Tanya Bagas ragu. Reno menggeleng. Itu tanda. Kami melewatinya tanpa menyentuh apapun. Tapi sejak itu, aku merasa seperti ada mata yang mengikuti setiap langkah kami. Bukan satu, banyak. Menjelang sore, kami tiba di sebuah area terbuka kecil. Tanahnya lebih rata, seperti sering diinjak. Anehnya, ada bekas lingkaran samar, seperti bekas api unggun lama. Tapi tidak ada sisa abu. Tidak ada sampah. Tidak ada jejak manusia. Tempat ini, familiar, kataku. Bagas menatap sekeliling. Kayak kita pernah lewat sini. Reno menelan ludah. Bukan kayak. Kita memang pernah. Hari ketiga,
dan kami kembali ke tempat yang sama. Lagi. Malam itu hujan turun pelan, tapi tidak membasahi tanah. Tetesannya jatuh, terdengar, tapi seolah menghilang sebelum menyentuh permukaan. Aku tidak bisa menjelaskan bagaimana aku tahu, tapi aku yakin hujan itu bukan hujan biasa. Saat semua masuk tenda, aku masih terjaga. Dari balik kain tenda, aku melihat bayangan-bayangan bergerak. Tinggi, kurus, tidak seperti manusia. Salah satu bayangan berhenti tepat di depan tendaku. Lalu terdengar suara yang bukan suara manusia, tapi menggunakan bahasa yang aku pahami. Kalian sudah terlalu jauh. Aku memejamkan mata, menahan napas, dan berdoa dengan kata-kata yang bahkan aku sendiri tidak yakin. Saat itu aku sadar, kesalahan kami bukan hanya soal arah. Ada aturan di gunung ini, dan kami baru saja melanggarnya. Malam itu aku tertidur tanpa sadar. Bukan karena tenang, tapi karena tubuhku menyerah. Saat mata terbuka lagi, aku tidak tahu sudah berapa lama aku terlelap. Hutan masih gelap, tapi suasananya berbeda. Terlalu senyap. Bahkan hujan yang tadi turun seolah tidak pernah ada. Aku keluar tenda perlahan. Api unggun sudah mati, menyisakan arang hitam yang dingin. Bau aneh itu masih ada. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti besi dan bunga layu. Saat aku berdiri di sana, tiba-tiba aku merasa ringan. Terlalu ringan, seperti pijakanku tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Aku menoleh ke arah tenda lain. Semuanya masih tertutup rapat. Aku berniat membangunkan Reno, tapi langkah kakiku terhenti ketika aku melihat sesuatu di tepi area kami berkemah. Ada jalur kecil yang sebelumnya tidak ada. Bukan jalur tanah biasa. Jalur itu tampak lebih bersih, seperti sering dilewati. Tanahnya padat, rapi, dan mengarah ke dalam hutan yang lebih gelap. Aku yakin betul, jalur itu tidak ada sore tadi. Jantungku berdegup kencang. Aku mundur selangkah, lalu 2 langkah. Tapi kakiku berhenti sendiri. Entah kenapa, ada dorongan kuat untuk mendekat, untuk mengikuti jalur itu, seolah ada sesuatu yang menungguku di ujung sana. Raffi. Namaku dipanggil lagi, kali ini dari arah jalur itu. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar, seperti muncul langsung di dalam kepala. Nafasku memburu. Aku membaca doa sekuat yang aku bisa ingat, memaksa kakiku bergerak menjauh. Tiba-tiba tangan kasar menarik lenganku. Aku hampir berteriak sebelum sadar itu Reno. "Lu ngapain?" bisiknya keras. "Jangan ke situ." Aku menunjuk jalur itu dengan tangan gemetar. "Itu, baru ada." Reno menatap ke arah yang kutunjuk. Wajahnya langsung menegang. "Lu satu-satunya yang bisa lihat." Aku mengangguk. Kami membangunkan yang lain. Bagas, Damar, dan Ilham keluar tenda dengan wajah kebingungan dan lelah. Saat aku menjelaskan soal jalur itu, mereka saling pandang. "Kita nggak lihat apa-apa," kata Bagas akhirnya. Aku kembali menoleh ke arah jalur itu. Kosong. Tidak ada jalur. Tidak ada tanah padat. Hanya semak dan akar pohon seperti biasa. Dada terasa sesak. Aku yakin aku tidak berhalusinasi. Reno juga melihatnya. Tapi gunung ini, seperti memilih siapa yang boleh melihat, dan siapa yang tidak. Pagi datang dengan lambat. Cahaya matahari akhirnya menembus kabut, tapi rasanya dingin dan pucat. Kami memutuskan berpindah tempat. Tidak ada yang ingin bermalam lagi di sana. Beberapa jam berjalan, Ilham mulai tertinggal. Langkahnya melambat, napasnya berat. Saat aku mendekat, aku melihat matanya kosong, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak kami dengar. Mereka bilang, "Jangan ke atas," gumamnya. "Siapa, Ham?" tanyaku. Dia menatap hutan. "Yang jaga sini." Kami berhenti. Tidak ada yang berani memaksanya lanjut. Saat itu aku sadar. Satu persatu dari kami mulai disentuh dengan cara yang berbeda. Siang itu kami menemukan sesuatu yang membuat darahku dingin. Jejak kaki. 5 pasang. Sama persis dengan ukuran sepatu kami. Jejak itu berjalan sejajar dengan kami, lalu berbelok masuk ke hutan. Jejak itu bukan milik kami. Kami yakin. Aku menelan ludah. Tangan gemetar menggenggam tali ransel.
Perasaan tersesat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kami tidak hanya sedang berjalan di gunung. Kami sedang diikuti. Dan sejak hari keempat itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Sindoro tidak lagi hanya menyesatkan arah kami. Dia mulai memisahkan kami dari diri kami sendiri. Hari kelima terasa seperti hari yang tidak mau selesai. Matahari muncul sebentar, lalu menghilang lagi di balik kabut yang turun naik tanpa pola. Jam di pergelangan tanganku berhenti di angka yang sama sejak pagi. Awalnya kupikir baterainya mati, tapi saat kulihat jam milik Bagas, jarumnya bergerak, mundur. "Lu set jam lu mundur?" tanyaku. Bagas menggeleng cepat. "Demi apapun, enggak." Kami mulai panik. Bukan histeris, tapi panik yang dingin, yang membuat pikiran berjalan terlalu cepat sementara tubuh terasa berat. Kami sepakat menyimpan jam dan tidak lagi bergantung pada waktu. Tapi justru sejak itu, rasa kehilangan makin nyata. Siang dan sore tidak ada bedanya. Hutan seperti menolak memberi penanda. Perut kami mulai benar-benar kosong. Logistik menipis lebih cepat dari perhitungan. Air terasa lebih cepat habis, seolah botol-botol itu bocor tanpa bekas. Damar mulai sering mengeluh pusing, sementara Ilham semakin sering melamun. "Aneh nggak sih?" kata Damar pelan. "Gue ngerasa kita jalan terus, tapi kok capeknya kayak nggak pindah kemana-mana." Aku paham maksudnya. Kakiku pegal, bahuku nyeri, tapi pemandangan di sekitar terasa seperti diulang. Pohon yang sama, batu yang sama, lekukan tanah yang sama. Bahkan bau tanah pun terasa identik. Menjelang sore, kalau memang itu sore, Reno tiba-tiba berhenti. "Dengar nggak?" katanya. Kami semua diam. Awalnya samar, lalu makin jelas. Suara air mengalir. Harapan langsung muncul. Air berarti kehidupan. Tanpa banyak bicara, kami mengikuti suara itu. Jalur menurun sedikit, tanah makin licin. Kabut menipis, dan untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, aku merasa lega. Kami sampai di sebuah aliran kecil. Airnya jernih, mengalir tenang di antara batu-batu hitam. Terlalu tenang. Saat aku berjongkok untuk menyentuh air, Reno langsung menarik ranselku ke belakang. "Jangan diminum." "Kenapa?" Dia menunjuk permukaan air. Di pantulan air itu, kami bukan berlima. Ada 6 bayangan. Satu berdiri tepat di belakangku. Aku bangkit terlalu cepat sampai hampir jatuh. Saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan dingin menjalar dari punggung ke tengkuk. Kami menjauh dari aliran itu tanpa mengisi botol. Sejak saat itu, suara air terus terdengar, mengikuti kami dari kejauhan. Kadang di kanan, kadang di kiri. Padahal jalur kami lurus. Malam datang lagi. Kami mendirikan tenda dengan sisa tenaga. Tidak ada obrolan. Tidak ada rencana. Kami hanya bertahan. Saat api unggun kecil menyala, Ilham tiba-tiba berbicara dengan suara yang bukan suaranya. "Kalian harus pulang satu." Kami menoleh serentak. Ilham menatap api, matanya terbuka tapi kosong. "Kalau mau keluar, harus ada yang tinggal." Bagas langsung memegang bahunya. Fokus. Lihat gue." Ilham berkedip, seolah baru sadar. Gue ngomong apa? Tidak ada yang menjawab. Malam itu, aku bermimpi kami berjalan satu persatu masuk kabut, dan setiap orang yang masuk tidak pernah kembali. Saat aku terbangun, keringat dingin membasahi tubuhku. Dan yang paling membuatku gemetar, Reno tidak ada di tendanya. Resleting terbuka dari luar. Tanpa jejak, tanpa suara. Kami memanggil namanya berulang kali. Tidak ada jawaban. Hanya gema nama, Reno, yang kembali ke kami dengan nada yang salah. Hari itu, untuk pertama kalinya, kami menyadari kemungkinan yang selama ini kami tolak. Gunung ini sudah mulai mengambil kami satu persatu. Kami mencari Reno sampai suara kami habis. Hutan hanya menjawab dengan gema yang terdistorsi, seolah nama itu diputar ulang oleh sesuatu yang bukan kami. Tidak ada jejak kaki, tidak ada ranting patah, tidak ada tanda orang terjatuh atau berjalan cepat. Reno lenyap begitu saja. Ilham duduk memeluk lututnya, bergoyang pelan.
Dia dipanggil, katanya lirih. Dipanggil siapa? Bagas membentak, lebih karena takut daripada marah. Ilham tidak menjawab. Kami tidak bisa berlama-lama. Tanpa Reno, tanpa jam, tanpa arah yang jelas, kami memutuskan bergerak mengikuti satu-satunya hal yang terasa, berubah. Angin. Arah hembusannya konsisten, seolah mengantar kami ke suatu tempat. Semakin kami mengikuti angin itu, suasana hutan berubah. Pohon-pohon tidak lagi rapat. Tanah menjadi lebih keras. Jalur samar mulai terlihat, seperti bekas kaki banyak orang. Tapi anehnya, jejak itu tidak tenggelam, seolah dicetak di tanah yang tidak nyata. Dan kemudian, kami mendengarnya. Suara gamelan. Pelan. Jauh. Teratur. Bukan seperti suara yang dibawa angin, tapi seperti berasal dari dalam tanah. Setiap dentingnya membuat dada terasa berat. Damar berhenti berjalan, matanya membelalak. Ini, Sindorokan, bisiknya. Bukan tempat lain. Aku ingin menjawab, tapi kata-kata tidak keluar. Kami terus berjalan, entah karena penasaran atau karena tidak punya pilihan. Kabut menipis, lalu terbuka pada sebuah area yang membuat kakiku refleks berhenti. Di depan kami, di antara pepohonan, berdiri bangunan-bangunan kecil. Tidak jelas bentuknya, seperti rumah, tapi tidak lengkap. Atapnya rendah, dindingnya tidak utuh. Cahaya temaram berwarna kuning pucat keluar dari dalamnya. Dan yang paling membuatku merinding, ada orang-orang di sana. Mereka berjalan perlahan, tertunduk, mengenakan pakaian seperti dari masa yang berbeda. Ada yang membawa bakul, ada yang menggendong kain. Tidak ada suara obrolan. Tidak ada tawa. Hanya langkah dan gamelan yang terus berdenting. Jangan lihat lama-lama, bisik Bagas. Tapi terlambat. Salah satu dari mereka menoleh ke arah kami. Wajahnya kosong. Bukan tanpa mata, tapi seperti mata itu tidak pernah diisi kehidupan. Dia tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan ke arah jalur di depan. Ilham melangkah maju satu langkah. Aku menariknya keras. Jangan. Ilham menoleh, wajahnya tenang. Terlalu tenang. Dia bilang, kita tamu. Kata tamu membuat perutku mual. Kami mundur perlahan. Tidak lari. Tidak membelakangi. Reno pernah bilang, kalau menghadapi sesuatu yang tidak kita pahami, jangan pernah menunjukkan takut. Kami berjalan mundur sampai kabut kembali menelan pandangan. Begitu suara gamelan menghilang, kaki kami langsung lemas. Damar muntah. Bagas terduduk dengan wajah pucat. Aku sendiri gemetar hebat. Saat kami mencoba menyusun napas, terdengar suara langkah cepat dari arah hutan. Seseorang muncul dari balik kabut. Reno. Bajunya kotor. Wajahnya pucat. Matanya berbeda. Tidak kosong, tapi terlalu fokus. Seperti sedang menahan sesuatu di dalam kepalanya. Kalian jangan kesana lagi, katanya cepat. Mereka udah ngerasa terganggu. Aku mendekatinya. Lu kemana aja? Reno menggeleng. Nggak lama, cuma sebentar. 3 jam, Ren, kata Bagas. Lu hilang 3 jam. Reno menatap kami satu persatu. Lalu berkata dengan nada yang membuat bulu kuduku berdiri. Di sana, nggak ada jam. Malam itu kami bermalam tidak jauh dari tempat itu. Reno tidak mau cerita lebih banyak. Setiap kali ditanya, dia hanya menggeleng atau menutup mata. Tapi sebelum tidur, dia berbisik padaku pelan. Mereka nawarin jalan pulang. Terus, ada syaratnya. Aku tidak bertanya lagi, karena aku sudah bisa menebaknya. Sejak Reno kembali, suasana di antara kami berubah. Bukan lega, lebih tepatnya waspada. Kami tetap berjalan bersama, tapi ada jarak tak kasat mata yang terbentuk. Reno tidak lagi berada di belakang atau depan. Dia selalu di tengah, seolah kami takut kehilangan dia lagi, atau takut dia pergi terlalu jauh dari pengawasan kami. Yang paling aneh adalah caranya berjalan. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara. Tidak seperti orang yang kelelahan setelah menghilang berjam-jam di hutan. Lu yakin gak kenapa-kenapa? Tanyaku pelan saat kami berhenti sebentar. Reno menatapku lama. Vi, kalau gue kenapa-kenapa,
Lu bakal ninggalin gue nggak? Pertanyaan itu membuat tenggorokanku kering. Ngapain nanya gitu? Dia tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Kami lanjut berjalan. Tapi sejak itu, aku merasa setiap kata Reno punya makna ganda. Seolah dia sedang menguji kami. Atau mengingatkan. Hari terasa makin aneh. Matahari muncul dari arah yang salah. Bayangan pohon memanjang ke arah yang tidak masuk akal. Dan suara gamelan itu, kadang terdengar sangat dekat, kadang seolah berasal dari dalam kepala kami sendiri. Damar mulai kehilangan kesabaran. Kita muter lagi, bentaknya sambil menendang batu. Ini nggak mungkin. Kita jalan lurus. Batu itu menggelinding pelan, lalu berhenti sendiri, padahal jalur menurun. Ilham menutup telinganya. Jangan marah, mereka nggak suka. Siapa mereka? Damar berteriak. Ilham menangis. Tangis pelan, tanpa suara isak. Yang nunggu di atas, sama yang di bawah. Aku ingin menenangkannya, tapi sebelum sempat mendekat, Reno lebih dulu berdiri di depannya. Kalau mereka nawarin sesuatu, kata Reno dengan suara datar, jangan langsung nolak. Aku langsung menoleh. Ren, maksud lu apa? Reno menghela napas panjang. Karena menolak juga bentuk penghinaan. Kata-katanya membuat bulu kuduku berdiri. Itu bukan Reno yang ku kenal. Reno yang dulu selalu bercanda soal mitos gunung, selalu bilang yang penting logika dan fisik. Sore itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Kami terpaksa berhenti di sebuah cekungan kecil, dikelilingi pohon tinggi. Tempat itu terasa tertutup. Suara hutan teredam, seperti kami berada di ruangan besar tanpa jendela. Saat api unggun dinyalakan, aku sadar sesuatu yang membuat dadaku berdebar. Bayangan kami tidak lengkap. Api menyala normal. Cahaya ada. Tapi bayangan di tanah, hanya 4. Aku menghitung cepat. Aku, Bagas, Dama, Ilham. Bayangan Reno tidak ada. Aku menoleh perlahan ke arahnya. Reno duduk tenang, menatap api. Wajahnya terlihat lelah, tapi damai. Seolah dia sudah menerima sesuatu yang belum kami pahami. Ren, suaraku bergetar. Bayangan lu? Ada, katanya cepat. Cuma bukan di sini. Malam itu, kami mendengar suara orang berjalan mengelilingi kami. Bukan satu, banyak. Langkahnya teratur, beriringan, seperti rombongan. Sesekali terdengar suara orang berbisik, menyebut nama kami satu persatu. Saat namaku disebut, dadaku terasa ditekan kuat. Nafasku sesak. Reno berdiri. Udah waktunya, katanya. Waktunya apa? Bagas berdiri panik. Reno menoleh ke arah gelap hutan. Nentuin siapa yang pulang lengkap, dan siapa yang enggak. Ilham tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah suara itu. Matanya kosong, wajahnya pasrah. Aku berlari dan memeluknya dari belakang, menahannya sekuat tenaga. Lepasin, bisik Ilham. Mereka cuma mau satu. Satu. Kata itu menggema di kepalaku. Satu dari kami. Reno mendekat, berdiri sangat dekat denganku. Untuk pertama kalinya sejak dia kembali, aku mencium bau aneh dari tubuhnya, bau tanah tua dan asap. Kalau ada yang harus tinggal, katanya pelan di telingaku, pastikan dia pergi dengan rela. Aku menatap matanya. Dan di sana, aku tidak lagi yakin siapa yang sedang berbicara padaku. Reno? Atau sesuatu yang menggunakan wajahnya? Malam itu kami tidak benar-benar tidur. Api unggun padam sendiri meski kayu masih tersisa. Suhu turun drastis, membuat napas kami berembun tebal. Hutan di sekitar terasa terlalu dekat, seolah pepohonan menyempitkan jarak perlahan. Ilham masih gemetar di pelukanku. Tangisnya sudah berhenti, tapi matanya kosong. Damar duduk bersandar ke pohon dengan wajah hancur, menggenggam kepalanya sendiri. Bagas mondar-mandir tanpa arah, seperti mencoba menemukan celah logika di tempat yang jelas-jelas menolak logika. Dan Reno, berdiri memunggungi kami, menatap ke arah hutan gelap. Ada yang datang, katanya pelan. Aku tidak perlu bertanya siapa. Kabut bergerak. Bukan turun, tapi menyibak. Seperti tirai yang dibuka perlahan. Dari baliknya,
Muncul jalan setapak yang kali ini dilihat oleh kami semua. Jalannya lebar, tanahnya rata, dan di kanan kirinya berdiri batu-batu kecil seperti penanda. Di ujung jalan itu, ada cahaya. Bukan terang. Bukan gelap. Cahaya pucat, seperti bulan yang terlalu dekat dengan tanah. Kita nggak boleh ke sana, bisik Bagas, suaranya nyaris hilang. Reno menoleh. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Keriput halus muncul di sekitar matanya, dan sorotnya tidak lagi sepenuhnya milik manusia. Kalau kita nggak ke sana, katanya tenang, mereka yang bakal ke sini. Langkah-langkah mulai terdengar. Dari segala arah. Tidak tergesa. Tidak mengancam. Justru sabar. Terlalu sabar. Aku merasakan sesuatu menyentuh kakiku. Dingin. Seperti jari yang merayap di pergelangan kaki. Aku menjerit pelan dan mundur, tapi sentuhan itu menghilang begitu saja. Ilham berdiri lagi. Kali ini aku tidak sempat menahannya. Udah, katanya dengan suara datar. Aku capek. Aku berlari dan menarik lengannya. Jangan. Dia menatapku dan tersenyum. Senyum paling tenang yang pernah kulihat di wajahnya sejak pendakian ini dimulai. Mereka bilang, aku cocok. Kalimat itu menghantam dadaku lebih keras dari apapun. Damar bangkit dan berteriak ke arah gelap, ambil gue aja. Jangan dia. Suara langkah berhenti seketika. Sun. Lalu terdengar tawa pelan. Bukan mengejek, tapi puas. Reno melangkah mendekati Damar. Kamu yakin? Damar mengangguk tanpa ragu. Aku melihat sesuatu bergerak di balik mata Reno. Seperti bayangan yang bergeser, mencari bentuk yang paling pas. Pilihan sudah dibuat, kata Reno. Tanah di bawah kaki Damar terasa amblas sedikit. Tidak sampai jatuh, tapi cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Dari balik kabut, tangan-tangan gelap mulai muncul. Bukan tangan manusia sepenuhnya, jari-jarinya terlalu panjang, sendinya tidak wajar. Aku ingin berlari, ingin menarik Damar. Tapi kakiku tidak mau bergerak. Damar menoleh ke arah kami. Wajahnya pucat, tapi tidak menyesal. Pulang yang benar, katanya. Jangan nengok. Tangan-tangan itu menariknya perlahan ke dalam kabut. Tidak ada teriakan. Tidak ada perlawanan. Kabut menutup kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Jalan setapak di depan kami mulai memudar. Reno terhuyung. Dia berlutut, memegangi dadanya. Untuk pertama kalinya sejak kembali, dia terlihat kesakitan. Cukup, katanya terengah. Mereka udah dapat satu. Aku mendekatinya. Lu, siapa sekarang? Reno menatapku dengan mata berkaca-kaca. Untuk sesaat, hanya sesaat, aku melihat Reno yang kukenal. Gue masih gue, bisiknya, tapi nggak lama. Pagi datang terlalu cepat. Cahaya matahari muncul hangat, normal, menyilaukan. Jalur di depan kami terlihat jelas. Jalur yang selama ini kami cari. Tapi jumlah kami berkurang. Kami melangkah tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan napas pun kami jaga agar tidak terlalu keras. Aku tahu satu hal saat itu. Gunung Sindoro tidak pernah tersesat. Kami yang dipilih untuk tidak pulang utuh. Kami berjalan tanpa bicara. Tanah di bawah kaki terasa padat dan nyata, terlalu nyata dibanding hari-hari sebelumnya. Setiap langkah seperti ditarik paksa ke depan, seolah jalur ini tidak memberi pilihan lain selain mengikuti. Jumlah kami kini 4. Aku tidak berani menghitung terlalu sering. Takut kalau angka itu berubah lagi. Reno berjalan paling depan. Langkahnya goyah, bahunya turun, seolah setiap meter menguras sesuatu dari dalam dirinya. Ilham diam di belakangku, tidak lagi bergumam, tapi juga tidak benar-benar sadar. Bagas berjalan paling belakang, sesekali menoleh ke belakang seperti takut melihat sesuatu yang mungkin sedang mengikuti. Kabut kembali muncul. Tapi kali ini berbeda. Kabut itu tidak dingin, hangat, seperti napas. Dari dalamnya, cahaya-cahaya kecil mulai terlihat. Bukan lampu senter. Bukan kunang-kunang. Cahaya itu bergerak perlahan, berkelompok, membentuk garis. Kami berhenti bersamaan. Di depan kami,
Terbentang sebuah tempat yang tidak seharusnya ada. Jalan tanah berubah menjadi hamparan lapang. Di sana berdiri deretan bangunan kecil. Bukan tenda, bukan rumah, tapi sesuatu di antaranya. Atap rendah, dinding dari kayu tua, dan kain-kain tergantung di tiap sudut. Cahaya temaram menyala dari dalamnya, memantulkan bayangan orang-orang yang berlalu lalang. Pasar, tapi tanpa suara. Tidak ada teriakan pedagang. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawa. Hanya langkah kaki dan bunyi gesekan kain. Wajah-wajah yang lewat menunduk, tidak saling menatap, tapi aku bisa merasakan perhatian mereka, tertuju pada kami. Reno berhenti. Nafasnya berat. Ini batasnya, katanya. Lewat sini, nggak bisa pura-pura lagi. Ilham melangkah maju satu langkah. Aku lapar, katanya datar. Aku menarik lengannya keras. Jangan ngomong. Jangan minta apapun. Seorang perempuan tua mendekat. Pakaiannya sederhana, tapi wajahnya terlalu halus untuk usia itu. Matanya hitam pekat, tanpa pantulan cahaya. Singgah dulu, katanya lembut. Kalian tamu. Bau masakan tercium. Perutku langsung melilit. Rasa lapar yang kami tahan berhari-hari menyerang seperti gelombang. Di salah satu lapak, aku melihat nasi mengepul. Di lapak lain, air dalam kendi tanah liat. Bagas hampir melangkah maju. Reno menahan dadanya, wajahnya memucat. Jangan makan. Jangan jawab kalau diajak bicara. Perempuan itu tersenyum ke arahku. Kamu yang memimpin, ya? Aku menunduk. Tidak menjawab. Dia mendekat lebih dekat. Terlalu dekat. Aku bisa melihat bayanganku di matanya, tapi bukan wajahku yang sekarang. Wajahku terlihat lebih tua. Lebih kosong. Ganti saja satu lagi, katanya pelan. Biar jalannya benar-benar terbuka. Tanganku mengepal. Kami sudah bayar. Dia menghela napas. Senyum itu menghilang. Sekejap saja, wajahnya berubah. Kulitnya mengendur, matanya dalam, dan di balik tubuhnya, aku melihat bayangan tinggi berdiri berderet. Bayaran belum lunas, katanya. Reno tiba-tiba jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat. Dari mulutnya keluar napas berat bercampur asap tipis. Dia menatapku dengan mata penuh permintaan. Vi, cukup gue, katanya terbata. Gue udah diikat dari awal. Ren, suaraku pecah. Lu yang bawa mereka naik, katanya lirih. Lu yang harus bawa mereka turun. Dia berdiri dengan sisa tenaga, lalu melangkah ke tengah pasar. Seketika, semua orang berhenti bergerak. Semua kepala menoleh ke arahnya. Reno menoleh sekali lagi padaku. Untuk terakhir kalinya. Jangan nengok, katanya. Kabut menelan tubuhnya. Cahaya di pasar meredup. Bangunan-bangunan memudar seperti lukisan yang disiram air. Tiba-tiba, kami terjatuh. Bukan jatuh ke bawah, tapi keluar. Terlempar dari tempat itu. Aku tersadar dengan wajah menempel tanah basah. Cahaya matahari menyilaukan. Suara burung. Angin. Nyata. Terlalu nyata. Kami berada di jalur resmi. Ilham menangis terseduh. Bagas terduduk memeluk ransel kosong. Aku hanya diam, menatap hutan di belakang kami. Tidak ada pasar. Tidak ada kabut. Tapi di dadaku, ada lubang yang tidak akan pernah tertutup. Karena aku tahu, gunung itu tidak mengambil Reno. Reno memilih untuk tinggal. Kami ditemukan sore itu oleh tim relawan. 3 orang berseragam oranye muncul dari tikungan jalur. Wajah mereka kaget bercampur lega. Salah satu dari mereka langsung memanggil nama kami satu persatu, memastikan kami benar-benar nyata. Menurut mereka, kami hilang 2 hari. Aku hampir tertawa mendengarnya. 2 hari terasa seperti ejekan kejam bagi 10 hari yang kami lewati. Tapi aku tidak membantah. Tidak ada gunanya menjelaskan sesuatu yang bahkan bagiku sendiri sulit dipercaya. Di pos, kami diberi minum hangat dan selimut. Tubuhku menggigil bukan karena dingin, tapi karena tubuhku baru sadar betapa lelahnya ia. Ilham terus menangis tanpa suara. Bagas hanya menatap kosong ke depan, seperti sedang menghitung sesuatu yang tidak kelihatan. Petugas bertanya soal jumlah kami. Aku terdiam sejenak.
5, jawabku akhirnya. Awalnya 5. Mereka saling pandang. Kami cuma terima laporan 3 pendaki. Jantungku berdegup keras. Aku menoleh ke Bagas dan Ilham. Wajah mereka sama pucatnya. 2 lainnya? Tanya petugas. Aku menggeleng. Terpeleset. Terpisah. Itu satu-satunya jawaban yang keluar. Nama Damar dan Reno tidak pernah dicatat. Tidak ada pencarian lanjutan. Tidak ada laporan resmi. Seolah 2 nama itu memang tidak pernah ada di daftar pendakian. Kami turun gunung keesokan paginya. Sindoro terlihat biasa saja dari bawah. Megah, hijau, dan tenang. Tidak ada tanda bahwa gunung itu pernah membuka sesuatu yang seharusnya tertutup. Tapi aku tahu. Ilham berhenti mendaki setelah itu. Dia sering terbangun malam-malam, memanggil nama yang tidak pernah dia ceritakan. Bagas kembali ke rutinitasnya, tapi tidak pernah lagi percaya kompas atau peta. Dia bilang, arah bisa dibengkokkan kalau kita salah melangkah. Aku sendiri masih mendaki, tapi sekarang aku selalu pamit, selalu minta izin, selalu menjaga ucapan. Kadang, di gunung manapun aku berada, saat kabut turun terlalu cepat dan hutan mendadak sunyi, aku mencium bau tanah bercampur asap. Dan aku tahu, ada tempat yang masih mengingat kami. Sindoro tidak menuntut balasan lagi. Tapi dia tidak pernah benar-benar melepas. Cerita ini tidak pernah masuk berita. Tidak pernah jadi laporan. Tidak pernah dibahas di forum manapun. Mungkin memang lebih baik begitu. Karena ada kisah yang tidak seharusnya diceritakan terlalu keras. Takut, ada yang mendengar, dan merasa dipanggil kembali.